baik teman-teman dan ibu guru. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami dari pelajaran sebelumnya hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran berikutnya, Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami dari awal hingga akhir supaya bisa berjalan dengan baik. Dan ini dalam kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu akan absensi kalian ya. Coba kalian lihat di samping kanan kiri kalian. Oke, pasti ada kawan yang tidak masuk. Ibu tanyakan kepada ketua kelas, siapakah yang hari ini tidak masuk? Alvin Manafe, Excelsius Oke, Malevo, pelan-pelan ya anak, supaya ibu lihat sini. Alfred Manafe, Excelsius Malevo, Celsius Malevo, Irfanalu, Panalu, Mariano Sira, Marian Seran. Meki Wafino, dan Robert Pustolo. Supaya di siang hari ini, pembelajaran ini lebih semangat, ibu ada yel-yel SMK bisa, yes, yes, yes. Kalau misalnya ibu bilang SMK bisa, anak-anak jawab yes-nya 3 kali dengan tangan seperti ini. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Oke. SMK bisa? Yes, yes, yes! SMK bisa? Yes, yes, yes! SMK bisa? Yes, yes, yes! Oke, kita tepuk tangan untuk sama. Minggu lalu, pasti masih ingat materi yang minggu lalu ibu ajarkan. Coba ada yang bisa? Materi sebelumnya yaitu tentang instalasi Dart SDK. Di-download di website resminya dan di-download sesuai dengan jenis sistem operasi komputer yang digunakan. Ya, mari kita berikan aplaus. Materi sebelumnya itu adalah instalasi Dart SDK. Di mana kita mendownload dari situs resminya dan pada saat mendownload kita harus mendownload sesuai dengan sistem operasi komputer yang kita gunakan. Ada Windows, ada macOS, dan ada Linux. Di sini ibu ada satu kata bijak. Nah, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Maksudnya adalah apapun yang kita lakukan hari ini, belajar tentang pemrograman Dart itu merupakan sebuah proses pembelajaran di mana akan membuat pendidikan kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, hari ini ibu akan mengajarkan kalian masih tentang pemrograman berbasis teks, grafis, dan multimedia, khususnya pemrograman Dart. Tapi submaterinya hari ini adalah tipe data dan variabel dalam pemrograman Dart. Dan alokasi waktu kita yaitu sebanyak 90 menit atau 2 jam pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran. Nah, di sini adapun capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafis, dan multimedia, di mana mengimplementasikan pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi, objek lanjutan, dan pemodelan perangkat guna. Di mana adapun pemrograman antarmuka GUI atau disebut graphical user interface dan pemanfaatan pustaka atau library. Nah, di sini untuk pembelajaran materi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran, di mana peserta didik bisa menjelaskan tentang berbagai tipe data dalam bahasa pemrograman Dart. Yang kedua, di mana peserta didik dapat mengidentifikasi di mana perbedaan antara tipe data numerik, teks, dan logika. Yang ketiga, di mana peserta didik dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel sesuai dengan tipe data yang tepat dalam bahasa pemrograman Dart. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, pertama-tama kita akan membuat kesepakatan kelas. Supaya apa? Supaya dalam pembelajaran ini kita bisa belajar dengan nyaman dan aman. Oke, ibu minta
value. Value, oke kita tampung jawabannya. Dari Putri. Pertama ada in, Kedua double, string, boiler, boiler, list, set, set, dan map, dan null. Nah, untuk materi hari ini ada dua, tipe data dan variabel. Nah, ini kita mengulang materi yang minggu lalu tentang DAT. Nah, anak-anak ingat, DAT adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi modern seperti mobile, web, dan desktop. Untuk tipe data. Nah, tipe data itu adalah kategori yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel. Oke, di sini ada tipe data numerik. Tadi ada yang bilang int. Nah, ini sudah tipe data int. Berarti tipe data int atau disebut tipe data integer. Dia menyimpan bilangan bulat. Contohnya angka 10. Kemudian double menyimpan bilangan pecahan yaitu 3,14. Kita akan masuk di dalam praktek sebelum Ibu bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Coba anak-anak, minggu lalu kita sudah install SDK dan kita sudah buat proyek sederhana untuk menampilkan Hello World. Nah, sekarang kita akan membuat pelatihan 1.dat di mana dia akan menampilkan tipe data dan variabel. Coba semua buka di Visual Studio. Oke, tadi Ibu sudah ada penjelasannya sambil kalian mengerjakannya di depan. Adakah yang ingin bertanya? Untuk yang sudah, pasti tampilannya seperti yang di depan. Untuk ini ya, program yang kita buat. Int, double, string, bool, list, dan map itu adalah tipe apa? Tipe data, betul sekali. Kemudian angka, pin, nama, is valid, angka list itu dan usia itu adalah variabel. Untuk LKPD-nya, Ibu bagi atas 4 kelompok seperti kelompok yang minggu lalu. Ini duduknya sudah seperti kelompok yang minggu lalu ya? Oke. Ini LKPD untuk kelompok 1, kelompok 3. Ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Variabel ya. Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami seputar tipe data. Jelaskan apa itu pemrograman DAT. DAT adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan merupakan bahasa pemrograman resmi untuk data. Sebuah ID topik dan aplikasi multi platform dari Google. Tipe data dalam DAT adalah kategori yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Ada beberapa tipe data utama antara lain. Yang pertama, numerik. Int untuk bilangan bulat misalnya 10. Double untuk bilangan desimal misalnya 3,14. 2.
string untuk teks misalnya hello. Yang ketiga, boolean. Bool untuk nilai logika true atau false. Yang keempat, list. List untuk koleksi terurut dari elemen, misalnya 1, 2, dan 3. Yang kelima, set. Set untuk koleksi unik tanpa urutan, misalnya 1, 2, dan 3. Yang keenam, map. Map untuk koleksi pasangan kunci nilai, misalnya K atau verb. Yang ketujuh, dinamik. Dinamik untuk nilai yang dapat memiliki berbagai tipe data. Tipe data ini membantu dalam menentukan bagaimana data dapat digunakan dan diproses dalam program. Kemudian tipe data boolean. Int dalam program dat adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat baik positif maupun negatif. Kemudian double. Double dalam program dat adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau angka pecahan. Kemudian string. String dalam pemrograman dat adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau rangkaian karakter. Kemudian bool. Bool dalam pemrograman dat adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, true atau false. Tipe ini digunakan untuk mempresentasikan kondisi logika dan digunakan dalam berbagai konteks seperti kontrol, alur, pernyataan kondisional, dan ekspresi logika. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan jelaskan apa tipe data long. Tipe data long adalah tipe data numerik yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat atau integer dengan rentang nilai yang lebih besar daripada tipe data int. Tipe data ini umumnya digunakan ketika nilai yang ingin disimpan melebihi kapasitas dari tipe data int. Dari kelompok 2 akan mengilustrasikan hasil tugas kami. Bagian pertama, pengertian dat. Dat adalah bahasa pemrograman yang digabungkan oleh Google, dirancang untuk membuat aplikasi yang berjalan di berbagai platform seperti web, mobile, dan desktop. Yang kedua, tipe data dalam dat. Nomor 1, nomor atau angka. Ada 2 jenis, yaitu int, menyimpan bilangan bulatan baik positif maupun negatif. Contohnya x sama dengan 10. Double, menyimpan angka desimal atau angka berkoma. Contohnya double y sama dengan 10,5. Yang kedua, string, menyimpan teks atau urutan karakter. String bisa digunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya string text kutip 1 hello atau string text kutip 2 word. Yang ketiga, boolean. Tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Contohnya blue is true sama dengan blue. Yang keempat, list atau data, merupakan koleksi data yang terurut dan dinyatakan dengan array. List dianggap bersifat pipeline atau panjang tetap atau global atau dapat bertambah. Contohnya list in numbers sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang kelima, set, koleksi data yang tidak memiliki elemen, duplikat, dan tidak terurut. Set digunakan ketika urutan elemen tidak penting dan setiap elemen harus diurut unik. Contohnya set in, unique, numbers sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang keenam, map. Map, struktur data yang menyimpan pasangan key, value, atau kunci dan nilai. Map sangat berguna untuk menyimpan data dengan hasil tercepat berdasarkan kuncinya. Contohnya, map string in ages sama dengan ls 25 bold 30. Yang ketujuh, dat memiliki tipe khususnya disebut dengan null, yang berarti tidak ada nilai. Variabel dapat diatur menjadi null untuk menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki nilai yang ditetapkan. Jadi kami ada contoh program dari tipe data yang kami buat. Yang pertama, tipe data yang kami buat yaitu int. Variabelnya umur, nilainya 18, caranya menyimpan nilai numerik bulat atau integer yang mempresentasikan usia. Yang kedua, double, variabelnya tinggi, nilainya 170,5. Caranya menyimpan nilai numerik dengan desimal atau floating point yang mempresentasikan tinggi badan. Yang ketiga, string, variabelnya nama, nilainya id, caranya menyimpan angka yang berkarakter,
slash dan dalam hal ini adalah nama seseorang. Yang keempat, goal. Variabelnya is student, nilainya true, caranya menyimpan nilai kueran yang hanya bisa bernilai true atau benar, atau salah, atau false. Dalam hal ini menunjukkan apakah seseorang adalah seseorang pelajar atau bukan. Untuk setiap kelompok, ada yang ingin bertanya? Ini kelompok di sini nih selalu semangat untuk bertanya. Silakan. Saya dari kelompok 3 yang mau bertanya bagaimana cara mendapatkan long string. Baik, silakan menjawab pertanyaan yang ketiga. Untuk membuat string, gunakan atau untuk mendefinisikan string. Baik, yang pertama pemrograman Dart. Pemrograman Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google, dirancang untuk membangun aplikasi web, mobile, dan desktop. Dart menawarkan sintaks yang bersih dan modern, mendukung pemrograman berorientasi objek, serta memiliki kemampuan untuk menghasilkan kode yang efisien. Yang kedua, variabel dalam Dart. Variabel dalam Dart adalah tempat untuk menyimpan data yang dapat digunakan dan dimanipulasi dalam program. Variabel dideklarasikan menggunakan kata kunci seperti var, final, atau quotes, dan dapat menyimpan berbagai tipe data seperti int, double, string, dan float. Misalnya, Anda bisa membuat variabel untuk menyimpan nama pengguna atau angka. Deklarasi variabel yang sesuai untuk menyimpan informasi berikut: nama siswa, tipe data string, void main, ukur, background string, nama siswa, sama tanda kutip 2, Erwin, kutip 2, slash, menyimpan nama siswa, string, ukur, tanda kutip 2, nama siswa, kutip 2, dolar, nama siswa, kutip kurung, titik koma, background. Output, nama siswa Erwin, cited. Usia siswa, tipe data ini. Void main, ukur, kutip kurung, background, string, nama siswa, sama dengan tanda kutip 2, kulit, slash, menyimpan nama siswa, usia siswa, sama dengan 15, kutip 2, slash, menyimpan usia siswa, kulit, buka kurung, tanda kutip 2, nama siswa, kutip 2, dolar, nama siswa, tanda kutip 2, kutip kurung, titik koma, print, buka kurung, tanda kutip 2, usia siswa, titik 2, dolar, usia siswa, tahun, tanda kutip 2, titik kurung, titik koma, background. Output, nama siswa Budi, usia siswa 15 tahun, cited. Nilai rata-rata siswa, tipe data double, bermain, buku, titik kurung, background, string, nama siswa, sama dengan tanda kutip 2, Budi, titik 2, slash, menyimpan nama siswa, usia siswa, sama dengan 15, titik 2, slash, menyimpan usia siswa, double, nilai rata-rata, sama dengan 85,5, titik 2, slash, menyimpan nilai rata-rata siswa, print, buka kurung, tanda kutip 2, nama siswa, titik, dolar, nama siswa, tanda kutip 2, buka kurung, titik koma, print, buka kurung, slash, tanda kutip 2, usia siswa, titik, dolar, usia siswa, tahun, tanda kutip 2, titik kurung, titik koma, print, buka kurung, tanda kutip 2, nilai rata-rata, titik 2, dolar, nilai rata-rata, tanda kutip 2, titik kurung, titik koma, background. Output, nama siswa Erwin, usia siswa 15 tahun, nilai rata-rata 85,5, saja. Lakukan. Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi di berbagai platform. Biasanya digunakan dalam rangka militer, membuat aplikasi militer dengan tinggi di Dart. Variabel digunakan untuk menyimpan dan manipulasi data dalam suatu program yang disediakan, mendemonstrasikan deklarasi dan penggunaan variabel untuk menyimpan informasi siswa seperti nama, umur, dan nilai rata-rata. Dart dirancang untuk memungkinkan pengembangan aplikasi di platform web, seluler, dan desktop. Tentang pemrograman Dart.
Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google, dirancang untuk membangun aplikasi yang cepat dan responsif, baik di platform web, mobile, maupun desktop. Poin penting Dart. Yang pertama, fleksibel dan produktif. Yang kedua, performa tinggi. Yang ketiga, framework Flutter. Yang keempat, Hotreload. Yang kelima, dukungan multi-platform. Dan yang terakhir, library dan package. Variabel. Dalam Dart, variabel digunakan untuk menyimpan data. Variabel dapat memiliki berbagai tipe, dan berikut adalah penjelasan sederhana tentang cara mendeklarasikan dan menggunakan variabel dalam Dart. Berikut adalah sebuah contoh program untuk mendeklarasikan variabel dalam Dart menggunakan tipe data tertentu, di mana untuk variabel nama menggunakan tipe data string dengan value Isabella, dan variabel usia menggunakan tipe data int dengan value 15, dan variabel rata-rata menggunakan tipe data double dengan value 5,7. Berikut adalah hasil output dari program sebelumnya. Rangkuman. Variabel dalam Dart digunakan untuk menyimpan data. Beberapa poin penting mengenai variabel di Dart adalah: 1. Deklarasi, menggunakan for untuk menentukan tipe secara otomatis, menggunakan tipe data spesifik seperti string, int, double, bold, dan lain-lain, menggunakan final untuk variabel yang tidak bisa diubah, dan const untuk nilai konstan pada saat kompilasi. Dan penggunaan, variabel dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, dan dapat diakses dalam kode untuk menampilkan atau memanipulasi informasi. Sekian dari kami kelompok 4. Bila ada pertanyaan silakan bertanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah angkat tangan. Oke, silakan kelompok 4. Baik, mungkin dari kelompok 1 duluan. Ya, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara mendeklarasikan variabel Dart? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Cara mendeklarasikan variabel di Dart ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan var untuk tipe data yang ditentukan secara otomatis. Kemudian menggunakan final untuk nilai yang tidak dapat diubah setelah diberikan nilai. Menggunakan const untuk nilai konstan yang sudah ditentukan pada saat kompilasi. Dan yang terakhir adalah menggunakan tipe data seperti string, int, double, dan lain-lain. Baik, saya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan antara final dan close dalam konteks variabel dalam Dart? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab. Perbedaan antara final dan const dalam konteks variabel ialah: untuk final digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang tidak bisa diubah dan nilai variabelnya diketahui saat program sudah berjalan. Sementara const digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang tidak akan berubah dan nilainya diketahui sebelum program dijalankan. Coba semua perhatikan untuk poin yang pertama. Tipe data Dart memiliki berbagai tipe data seperti yang sudah kalian baca materi yang Ibu telah bagikan. Kemudian tiap kelompok telah merepresentasikan hasil presentasi mereka mengenai tipe data. Nah, Ibu harap setiap tipe data itu untuk fungsinya, untuk kegunaannya kalian sudah paham. Kemudian untuk yang kedua, poin yang kedua yaitu variabel. Oke. Jadi variabel untuk menyimpan nilai dan memiliki tipe data tertentu, yaitu mau ketemu pakai tipe data yang statik atau tipe data yang dinamis. Poin-poin mulai naik. Ya. Tania peringkat pertama. Ayo yang lain fokus.
Oke,